Yesus sangat bangga kepada setiap umatnya yang menderita. Yesus sangat bangga kepada setiap umatnya yang menderita karena perbuatan baik. Sebab orang-orang yang menderita seperti demikian itulah yang nantinya justru paling banyak akan mendapatkan belas kasihan dan simpati dari Yesus. 1 Petrus 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Jadi bagi umat-umat Tuhan, janganlah merasa berkecil hati bila menderita oleh sebab kita melakukan perbuatan baik dan karena kita memegang teguh prinsip kebenaran dalam kehidupan ini. Karena Tuhan Yesus akan sangat bangga kepada apa yang telah kita lakukan. Inilah beberapa alasan mengapa Yesus sangat bangga kepada setiap orang yang tetap bertahan menderita karena demi menjunjung tinggi prinsip pelayanan dalam kebenaran dan setia melakukan kebaikan. Yang pertama, dikarenakan sesungguhnya segala cobaan dalam hidup ini adalah sebagai alat-alat Tuhan untuk membersihkan segala kekotoran dan kekasaran dari tabiat kita. Sebagaimana yang tertulis dalam beberapa ayat di Alkitab dan juga dituliskan oleh sebuah buku yang mengilustrasikan dengan kalimat indah seperti ini. Penebangan, pembentukan, pemahatan, pemolesan, dan pemelituran adalah suatu proses yang menyakitkan dan sukar untuk ditekan ke roda asahan. Tetapi batu itu dipersiapkan untuk mengisi tempatnya dalam bait suci surga. Kepada bahan yang tidak berguna, Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang demikian hati-hati dan teliti. Hanya batu-batu berharganya yang dipoles agar dapat membentuk sebuah istana. Yang kedua, jadi setiap orang yang menderita karena mendapat fitnahan atau sebuah tuduhan palsu itu, daripada orang tersebut membebani diri dengan maksud untuk melakukan siksaan pembalasan kepada musuh-musuhnya, lebih baik orang tersebut menghapus perasaan dendamnya. Karena roh kebencian dan balas dendam itu adalah berasal dari setan. Dan itu hanya dapat membawa kepada kejahatan bagi orang yang menghargainya. Sedangkan sifat kerendahan hati dan kelemah lembutan adalah buah dari tinggalnya Kristus di dalam hati. Dan sesungguhnya hal itu adalah rahasia berkat yang sebenarnya. Mengutip dari sebuah buku yang menuliskan seperti ini. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Yang ketiga, alasan Yesus sangat bangga kepada setiap orang yang bertahan menderita bersamanya adalah karena Yesus telah berjanji akan memahkotai orang itu dengan kemuliaan dalam kerajaannya yang kekal. Asalkan saja setiap orang itu rela mengorbankan segalanya bagi Yesus. Makanya Yesus menjadi juru selamat bagi orang tersebut. Tetapi jika orang itu memilih jalannya sendiri, maka orang tersebut akan mengikuti kegelapan sampai akhirnya terlambat untuk mendapatkan upah yang kekal untuk hidup di sorga. Yang keempat, Yesus sangat bangga kepada setiap orang yang telah memberi dengan tulus hati, asalkan hal itu dilakukan bukan untuk membuat pertunjukan perbuatan-perbuatan baik di depan umum. Tetapi itu dilakukan karena alasan belas kasihan dan perasaan kasih orang itu kepada orang-orang yang menderita. Sebab maksud yang tulus dan kebaikan hati sebenarnya dari setiap orang adalah tujuan yang dinilai surga. Di dalam jiwa seseorang yang tulus berbuat kasih dan dengan segenap hati melakukan ketaatan, maka Allah menghargai orang itu sebagai yang lebih berharga daripada biji emas dari Ofir. Jadi bagi para pengikut Kristus yang setia, bersabarlah saat menderita kesusahan dan selalu berterima kasihlah ketika menerima berkat-berkat. Berani menentang pencobaan dengan menghidupkan roh kerendahan hati, kebaikan, kemurahan hati, serta kasih yang dinyatakan dalam tabiat. Sebab terang yang bersinar dalam tabiat adalah bertentangan dengan kegelapan hati yang mementingkan diri, yang kedalamnya terang kehidupan belum pernah bersinar. Semoga renungan yang singkat ini dapat memberikan kekuatan, penghiburan, dan sudut pandang yang baru bagi kita ketika mengalami penderitaan. Meskipun yang kita lakukan itu adalah untuk kebenaran.